Kak Itro hari ini belajar mau main badminton dulu. Kak Itro soalnya kan mau ikut lomba. Tapi kan tahun lalu Kak Itro ikut kalah. Kemarin kalah lagi. Kalah terus. Udah kalah, diejek lagi. Aduh, Kak Itro itu sakit hati sebenarnya. Tapi Kak Itro mau dengar cerita sekolah minggu tentang bagaimana caranya biar jangan sakit hati sama teman yang selalu ngejek kita. Jadi Kak Itro tetap semangat. Mau kalah, mau menang, Kak Itro tetap ikut latihan. Nah, adik-adik di rumah tetap semangat. Nanti kita akan mengikuti ibadah secara online. Shalom adik-adik semua. Nah, adik-adik masih dalam keadaan berdiri. Udah, masih berdiri. Sekarang tangannya di dada. Dan kita mengucapkan Tuhan selalu menolongku. Oke? Tuhan selalu menolongku. Kita ulang lagi sekali ya. Tuhan selalu menolongku. Ya, adik-adik masih tetap berdiri. Nggak boleh ada yang duduk. Ya. Nah, adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, lipat tangannya, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kerajaan surga, tiba saatnya kami akan mengikuti ibadah. Kiranya Tuhan menyertai kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Kak Itro hari ini nggak sendirian, tapi ditemani oleh Kak Raka. Shalom Kak. Shalom Kak Raka. Shalom adik-adik di rumah. Bagaimana kabarnya? Udah pasti baik Kakak. Iya. Gimana Kak? Kita mau ibadah hari ini. Dan kita akan nyanyi lagu Aku Anak Raja. Oke. Semuanya berdiri ya. Gimana Kak Itro? Kita akan lanjutkan dengan pujian yang kedua, yaitu Yesus itulah Satu-satunya. Ya, adik-adik masih dalam keadaan berdiri ya. Angkat kita semua, oh, haleluya.
Oke adik-adik, sekarang adik-adik silahkan duduk ya, karena kita akan mau dengar firman. Namun sebelum itu adik-adik, kita nyanyi lagu Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik duduk yang rapi. Adik-adik mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Kris. Silakan Kakak Kris. Shalom adik-adik yang ada di rumah, selamat pagi. Wow, ketemu lagi nih hari ini ya. Kakak Kris seneng banget bisa berjumpa dengan adik-adik yang ada di rumah. Nah, kakak tanya dulu, gimana kabarnya adik-adik sekarang di rumah? Pastinya sehat ya, semua pastinya sehat. Kita guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak guru sekolah minggu sangat mengharapkan adik-adik yang ada di rumah semuanya sehat-sehat dan juga puji Tuhan ya bisa melakukan semua aktivitasnya. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah muji Tuhan, sudah berdoa. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap belum adik-adik? Siap dong harusnya ya. Sudah siap dengan Alkitabnya? Nah, karena Alkitab adalah firman Tuhan. Ya, itu surat cinta dari Tuhan yang adik-adik harus dengarkan dan harus adik-adik ingat dan harus adik-adik simpan dalam hati adik-adik. Nah, tetapi sebelumnya kakak mau ajak adik-adik semua, kita mau berdoa dulu, mohon pimpinan Roh Kudus supaya kita semua bisa saat mendengarkan firman Tuhan bisa fokus, bisa mendengarkan dengan baik. Mari adik-adik semua yang ada di rumah, angkat tangan, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kakak angkat pimpin ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur dan berterima kasih pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami anak-anak Tuhan boleh kembali beribadah dan akan mendengarkan firman-Mu pagi ini. Walaupun ibadah kami lewat online Bapa, tapi kami tetap semangat. Kami rindu bersekutu, memuji dan besarkan nama-Mu. Dan pagi ini Tuhan, kami anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Tapi sebelumnya Bapa, lingkupi kami semua dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami baca pagi ini, boleh kami mengerti Bapa. Terima kasih Bapa di surga, siapkanlah kami anak-anak-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik sudah semua
pegang Alkitab? Nah, sekarang kakak mengajak adik-adik semua yang ada di rumah buka Alkitabnya. Pagi ini kakak mau menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua, untuk adik-adik yang di rumah, dari Injil Yohanes. Yuk, Injil Yohanes itu perjanjian apa ya? Perjanjian baru, jangan sampai lupa ya. Karena adik-adik ibadahnya di rumah sampai lupa nggak pernah buka Alkitab. Nah, sekarang buka Injil Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-7. Ayo, sudah semua ketemu? Mungkin Bapak Ibu atau orang tuanya bisa menampingi anak-anaknya sehingga firman Tuhan benar-benar kita mengerti kali ini. Apa yang mau disampaikan Tuhan Yesus kepada kita semua, pada adik-adik dan juga kakak. Ayo mari kita baca dari Injil Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-7. Kakak yang akan membaca ya. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak." Nah, cukup singkat bacaan kita pagi ini adik-adik ya. Cuma berapa ayat ini? 1, 2, 3, 4. Cuma 4 ayat. Tetapi mengandung begitu banyak arti dan maksud firman Tuhan ini. Apa yang Tuhan mau sampaikan kepada adik-adik dan kepada kakak pagi ini? Nah, dengar baik-baik ya. Sebelum masuk dalam firman Tuhan ini, kakak sampaikan dulu. Apa firman Tuhan atau tema firman Tuhan kita pagi ini? Kakak mau menyampaikan tentang bagaimana adik-adik bisa belajar. Belajar untuk apa? Mengasihi dan mengampuni semua orang. Semua orang tanpa membeda-bedakan. Baik dia itu miskin, kaya, cantik, bodoh, hitam, putih, dan yang lainnya. Kita harus mengasihi dan mengampuni semua orang. Itu firman yang Tuhan mau katakan kepada adik-adik dan kakak. Nah, kakak tanya sekarang. Di antara adik-adik yang ada di rumah ya, dari sekolah minggu, baik yang dari kelas playgroup, kecil, kelas besar, pernah nggak adik-adik mengecewakan orang lain? Mengecewakan orang lain. Pastinya pernah ya. Contohnya, ambil yang di lingkungan yang terdekat dulu. Adik-adik mengecewakan orang tua? Pernah nggak? Mengecewakan mama, mengecewakan papa yang ada di rumah. Contohnya apa ya? Mungkin kakak kasih tahu dulu satu, nanti adik-adik yang cari contoh yang lain. Kalau mengecewakan orang tua, contohnya apa ya? Besok mau ulangan, tetapi adik-adik tidak belajar, sibuk main HP. Ada apa ya? Kan zaman sekarang anak-anak yang heboh itu main game. Terus karena sekarang online, jadinya adik-adik berpikir gampang nyontek aja ntar, buka di Google cari jawabannya. Nah, berarti itu sudah berpikir hanya mengandalkan HP-nya, jawabannya di situ, tidak mau belajar. Nah, akhirnya walaupun lewat online, tetapi kalau tidak ada persiapan sama sekali, akhirnya setelah melakukan ulangan, apa yang terjadi? Oh, nilai adik-adik kecil sekali. Adik-adik sendiri sedih. Terus misalnya mama yang dekat ya dengan adik-adik, tanya, gimana kemarin hasil ulangannya? Misalnya siapa ya di sini kakak pakai contoh, ini contoh ya misalnya, karena adik-adik marah sama kakak ya. Ini contoh misalnya kelas besar, hampir lupa semua nama anak-anaknya ya. Misalnya yang kelas besar itu ada Daplin. Nah, Daplin. Tapi Daplin anaknya pintar. Soalnya mamanya bertanya, Daplin, gimana hasilnya kemarin ulangannya? Ma, dapatnya segini aja, Ma. Cuma nilainya 7. Nah, dengan nilai 7. Terus apa perasaan orang tua di situ? Mamanya dari pasti, kenapa kamu ini kok begini? Sudah lewat online masih juga nggak mau belajar. Makanya jangan main aja, main game saja. Pasti ada perasaan sedih, kesal. Nah, di situ. Terus
Adik-adik coba sekarang cari contohnya. Adik-adik mengecewakan orang tua di rumah, banyak sekali contoh yang bisa adik-adik kasih tahu ya. Apalagi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya Pak, adik-adik itu membandel, artinya tidak menuruti orang tua. Gimana orang tua? Pasti juga merasa kecewa, merasa sedih. Gimana? Kok kamu nih jadi anak yang bandel, dikasih tahu nggak pernah nurut? Terus yang paling parah karena perkembangan teknologi dan juga pergaulan yang bebas, yaitu tidak menuruti orang tua atau membangkang, membandel jadi anak. Orang tua jadinya sedih sekali. Nah itu contohnya. Baru satu, mengecewakan orang tua. Itu baru di rumah. Mengecewakan saudara, kakak, adik. Kalau di luar, apa contohnya? Ini sering sekali terjadi mungkin adik-adik sebelum ada corona ini ya. Adik-adik pernah nggak mengecewakan guru di sekolah? Ayo, yang suka membandel, yang suka membolos. Pastinya pernah ya, mengecewakan guru ya di sekolah. Sudah ada tata tertib, kalian melanggar, tidak disiplin. Terus pada saat guru menerangkan di sekolah, di kelas, kalian main-main. Di situ gurunya pasti akan kecewa. Karena apa, jumlah muridnya kan banyak, tidak cuma 1-2 orang. Pasti guru itu akan kayak, aduh, sudah diterangkan dengan detail sekali begini, masih juga kalian nggak ngerti ya, makanya jangan bermain aja di kelas. Nah, sedikit pasti juga kecewa. Contoh yang lain, pernah nggak ada adik mengecewakan teman? Nah, teman mungkin ada yang punya teman dekat sekali ya, dalam artian karena adik-adik masih kecil dekatnya tuh seneng gitu loh, dekat. Pernah adik-adik berjanji, misalnya mau pergi ngajak main kemana, tapi adik-adik melanggar janjinya itu, ingkar janji. Temennya ini marah nggak? Pasti temennya marah, kesel. Kenapa sih kamu ingkar janji? Tidak menempati janjinya, katanya kita mau pergi ke sana jam sekian, aku sudah menunggu lama sekali. Kenapa kamu ingkar janji? Nah di situ pasti ada perasaan kecewa, ada perasaan sedih. Nah itu baru mengecewakan. Kita bisa mengecewakan banyak orang yang ada di lingkungan kita. Terus sekarang kakak tanya lagi. Tadi kan mengecewakan, adik-adik pernah nggak dikecewakan? Yo adik-adik yang di rumah pernah nggak dikecewakan sama orang tua? Pasti ada ya, contoh kakak kasih tahu. Apa yang mana sih maksudnya kakak mengecewakan, dikecewakan sama orang tua? Misalnya adik-adik, ini kan sudah belajar, terus akhir tahun biasanya kan kenaikan. Adik-adik di situ semangat sekali belajarnya. Terus kenapa? Orang tua menjanjikan apa adik-adik? Biasanya kalau anak-anak dijanjikan itu hadiahnya apa, misalnya, ya nanti kalau kamu dapat ranking, kamu akan mama belikan atau papa belikan handphone atau sepeda motor. Hadiahnya besar sekali ya. Tapi adik-adik semangat sekali untuk belajar. Nah di situ. Tetapi dengan berjalannya waktu sekian hari dan akhirnya uang yang mau dipakai beliin adik-adik ini hadiah habis. Apalagi dalam situasi seperti ini. Nah, di situ orang tua adik-adik bilang, nah misalnya dia deketin, mama gak jadi lu kasih hadiah ini, tapi hadiahnya yang lain ya. Nah di situ pasti adik-adik merasa kecewa sekali sama orang tua, sedih, kesal, marah. Mungkin kalau secara langsung spontan, mama ini gimana sih? Nah pasti. Tapi ya ada dalam hati, wah mama tuh nggak menepati janji, ingkar janji. Nah itu kalau orang tua. Kalau teman pasti pernah kita dikecewakan sama teman. Kita pernah dikecewakan sama sahabat kita, saudara kita. Nah perasaannya bagaimana adik-adik? Pastinya ada yang senang nggak di sini dikecewakan? Mungkin ya, pasti ada perasaan sedih, marah, dan kesel. Nah, sekarang kakak tanya sama adik-adik yang di rumah, bolehkah kita membalas kejahatan itu dengan kejahatan? Ayo, siapa yang mau jawab nih? Anak kelas kecil? Siapa di sini kelas kecil ya, Rai? Mungkin kalau dijahatin sama teman, pernah dikecewakan oleh orang tua, oleh temannya, apa yang ada dalam pikirannya, Rai? Apakah mau membalasnya? Awas ya, apakah pernah ada kata seperti itu muncul dari mulut kita, ucapan kita? Ayo, pasti anak-anak Tuhan bilang, masih berpikir ya, nggak boleh. Ya, itu tidak boleh dilakukan. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, supaya lebih jelasnya lagi, kakak mau ngajak adik-adik buka dalam firman Tuhan ini. Kenapa?
Semua itu tercatat dalam firman Tuhan. Tuhan sudah katakan semua itu dalam firman-Nya. Sekarang kita buka. Karena dibilang nanti, kakaknya, bu gurunya mengada-ngada. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Yuk kita buka sekarang Alkitabnya. Sambil belajar, masih ingat nak di mana Alkitabnya? Atau susah sekali nyari Alkitabnya, buka-bukain. Karena lama sudah tidak sekolah minggu. Ayo adik-adik kita buka bersama di mana firman Tuhan yang tertulis seperti itu. Terus Tuhan katakan apa lagi, ada lanjutannya. Kenapa kita tidak dikasih membalas kejahatan dengan kejahatan? Ayat yang ke-19, masih Roma 12 ayat yang ke-19 bagian B. Sebab ada tertulis, diingat ya baik-baik ya, pembalasan itu adalah hakku. Kunya itu besar, siapa maksudnya adik-adik? Haknya Tuhan Yesus. Makanya kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena itu adalah haknya Tuhan Yesus. Tapi Tuhan sekali lagi mengajarkan kepada kita pagi ini firman-Nya. Mampukah kita mengasihi dan mengampuni semua orang yang sudah mengecewakan kita, membuat hati kita sedih dan kesal? Mampu nggak? Kalau pakai kekuatan sendiri nggak mampu ya. Tapi kita harus minta Roh Kudus memampukan kita, menguatkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kalau secara ucapan ya di mulutnya apa? Aku mengasihimu, aku mengampunimu. Tetapi apa yang susah adik-adik? Pelaksanaannya. Di sini Tuhan mau tindakan kita, action kita. Adik-adik bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Gimana caranya Kak? Nah, caranya gimana? Dengan sikap, perilaku, tindakan adik-adik hari-hari itu ya, sehari-hari di rumah. Adik-adik bisa apa? Mengasihi, contohnya mengasihi. Ya sudah mengecewakan saya, misalnya mengasihi orang tua. Dengan apa? Patuh dan taat pada orang tua, rajin menolong orang tua di rumah, tidak membandel lagi, belajar merendahkan diri, tidak merasa diri hebat. Dengan sikap, tindakan, dan perilaku kita bisa lakukan semuanya. Dan Tuhan bilang, ada tertulis dan lagi satu ya. Firman Tuhan yang kita mau dengar pagi ini tentang mengasihi. Banyak sekali ya dalam firman-Nya Tuhan tuh. Lukas pasal 6 ayat yang ke-27 dan 28. Apa firman Tuhannya tentang mengasihi? Tetapi pada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Itu ayat yang 27. Terus kalau 28, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Artinya mencaci itu apa? Menjelekkan, menghina. Nah, terus tadi firman Tuhan tentang mengasihi dan mengasihi. Karena apa? Itu yang Tuhan mau dari kita, mengasihi. Tidak hanya di mulut, tetapi dengan tindakan, action kita lakukan itu dengan sikap tindakan kita. Tindakan adik-adik sehari-hari di rumah, berikan senyum, kita menyapa, mau menolong mereka pada saat mereka kesusahan, menghibur mereka pada saat mereka sedih, membantu mereka pada saat mereka lemah. Itu yang Tuhan. Kenapa? Kenapa Tuhan menuntut kita mengasihi dan mengampuni? Karena apa? Tuhan Yesus sendiri terlebih dahulu sudah mengasihi dan mengampuni hidup kita. Firman Tuhan juga katakan, jika kamu bisa mengasihi dan mengampuni, Bapamu di surga juga akan mengasihi dan mengampuni. Nah, yang terpenting di sini adik-adik bisa lakukan. Itu yang terpenting ya. Lakukan dan lakukan. Contohnya jangan keluar dulu. Di keluarga saja dulu. Mengasihi orang tua itu akan membuat kita lebih adanya damai sejahtera, sukacita. Hidup adik-adik akan juga diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, itu firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan pagi ini. Ingatlah bahwa kita harus bisa selalu mengasihi dan mengampuni seberat apapun kesalahan teman kita, orang tua kita. Karena Yesus terlebih dahulu mengasihi dan mengampuni hidup kita dan juga adik-adik itu. Firman Tuhan pagi ini boleh menguatkan adik-adik yang ada di rumah dan juga boleh menjadi berkat bagi kehidupan adik-adik yang di rumah dan juga bagi kakak. Demikian firman Tuhan pagi ini adik-adik ya. Biarlah menjadi teladan, kita bisa meneladani sikap Kristus. Nah, satu lagi kelupaan kakak. Tadi kan di firman Tuhan kita baca Yohanes itu.
kita bisa meneladani sikap Yesus tuh terhadap murid-muridnya gimana? Yesus sendiri bisa mengasihi, bisa mengampuni. Bukti nyata dia lakukan kepada muridnya siapa? Simon Petrus. Yesus mau membasuh kaki murid-muridnya. Itu sebagai tanda bahwa Yesus begitu mengasihi dan mengampuni murid-muridnya. Walaupun murid-muridnya pernah berlaku membuat satu kesalahan dan juga mengecewakan, tapi Yesus tetap mengasihi. Nah, sekarang bagaimana kita, adik-adik dan kakak, selaku anak-anak Tuhan, bisa meneladani sikap Yesus itu, mengasihi dan mengampuni. Oke adik-adik, sampai di sini firman Tuhannya. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tak record ya. Oke, makasih Kak Kris. Akhirnya Kak Ipro baru tahu. Walaupun teman yang mengajak kita, yang benar-benar mereka tidak mau bergaul sama kita harus apa? Menyayanginya. Dan kita apa? Harus mengampuni. Nah, adik-adik di rumah, siapkan persembahannya dan kita akan mau persembahan dan kita mengiringi dengan lagu Berilah yang Baik. Nah, adik-adik, kita sudah mau berakhir dengan ibadah kita. Namun adik-adik, jangan lupa minggu depan adik-adik tetap mengikuti ibadah online. Nah, adik-adik, sebelum kita berpisah, kita berdoa dulu ya, yang dipimpin oleh Kak Raka. Mari kita berdoa adik-adik. Sikap berdoanya ingat ya, harus duduk yang baik, pejamkan matanya dan lipat tangannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan dalam Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Terpujilah nama-Mu Bapa, karena hari ini kami boleh mengakhiri ibadah ini dengan baik. Kami boleh memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan tolong kami supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang taat dan setia. Bapa, kami sudah membawa persembahan kami, kiranya Bapa memberkati dan berkenan atas persembahan kami ini. Dan untuk hidup kami selanjutnya, kami mohon selalu pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan bersama keluarga kami di rumah. Lindungi kami ya Bapa, jauhkan kami dari kuasa-kuasa yang jahat, jauhkan kami dari segala macam bahaya dan pencobaan. Terima kasih Bapa, kami akhiri doa kami ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus buat kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai ya Benar Kak? sekali Kak. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.